Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 10, yaitu tentang eksponen dan logaritma. Dimana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat bentuk akar dan operasi aljabar pada bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Contoh, akar 2. 2 adalah bilangan rasional, tetapi setelah diakarkan menghasilkan 1,4142135 dan seterusnya. Nah, angka di belakang koma ini tidak pernah berhenti dan membentuk pola yang tidak beraturan, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau disebut juga dengan bilangan irasional. Karena itu, akar 2 merupakan salah satu contoh dari bentuk akar. Lalu, bagaimana dengan akar 4? 4 adalah bilangan rasional, dan setelah diakarkan, hasilnya adalah 2 yang juga merupakan bilangan rasional. Berarti, akar 4 tidak termasuk contoh dari bentuk akar ya. Oke, jelas ya. Kemudian selain itu, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Nah, di video sebelumnya tentang eksponen atau bilangan berpangkat sudah kita bahas ya, bahwa bilangan berpangkat pecahan, misalnya adalah A pangkat M per N, itu dapat diubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Di mana N disebut dengan indeks akar, N tidak sama dengan 0, dan N lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian, jika nilai N atau indeks akarnya 2, maka tidak perlu ditulis. Lalu, untuk A atau bilangan pokok itu besar dari 0. Oke, jelas ya? Sekarang kita lihat contohnya. Misal contoh yang pertama, ubahlah bentuk bilangan berpangkat X pangkat 3 per 4. Nah, ini berarti bentuk akarnya sama dengan, kita lihat ini ya, jadinya akar dari pangkat 4, berarti indeks akarnya adalah 4, dari X pangkat 3. Jelas ya? Kemudian contoh yang kedua, kebalikannya, ubahlah akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 4 menjadi bentuk bilangan berpangkat. Berarti kita ikuti juga yang ini, tinggal kita balik, jadinya sama dengan, kita tulis bilangan pokoknya dulu yaitu 3, pangkat negatif 4 per indeks akarnya yaitu 3. Nah, karena ini pangkatnya negatif, bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 4 per 3. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama adalah akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Nah, biasanya sifat ini digunakan pada soal penyederhanaan bentuk akar ya. Kita langsung ke contoh. Misal kita disuruh menyederhanakan akar 20. Nah, ini kita cari perkalian dua bilangan yang salah satu bilangannya bisa dikeluarkan akarnya atau dapat menghasilkan bilangan rasional. Berarti sama dengan akar dari 4 dikali 5. Jadi, akar 4 kali 5 itu sama dengan akar 20. Sama dengan akar 4 dikali akar 5. Nah, akar 4 bisa kita keluarkan menjadi 2. Kemudian untuk akar 5-nya tetap, sehingga akar 20 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Jelas ya? Kita coba yang lain, contoh akar pangkat 3 dari 16. Caranya sama, kita cari dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 16, tetapi jika dikeluarkan akar pangkat 3-nya itu dapat menghasilkan bilangan rasional. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini kita bisa keluarkan ya menjadi 2, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian
akar pangkat 3 dari 2. Jadi, akar pangkat 3 dari 16 itu disederhanakan menjadi 2 akar pangkat 3 dari 2. Oke, sekarang kita lanjut sifat yang kedua, yaitu akar pangkat N dari A dibagi B itu sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Contoh, akar pangkat 3 dari X per 27 sama dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 27. Sama dengan untuk akar pangkat 3 dari X ini kita buat tetap ya, tidak bisa dikeluarkan akarnya, per akar pangkat 3 dari 27. 27 kita cari bilangan yang jika dipangkatkan dengan 3 menghasilkan 27, yaitu 3 pangkat 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 berarti 3. Sama dengan 1 per 3 akar pangkat 3 dari X. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi sifat yang ketiga, yaitu akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Jadi, jika ada bentuk akar yang bentuknya seperti ini, ada 2 akar atau lebih, maka indeks akarnya itu tinggal dikalikan ya. Kita lihat contohnya, sederhanakanlah akar dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, perhatikan, untuk akar yang pertama atau yang di luar ini, di sini indeks akarnya tidak ditulis ya. Berarti kalau tidak ditulis, indeks akarnya adalah 2. Berarti ini sama dengan akar pangkat, indeks akarnya kita kalikan, jadi 2 dikali indeks akar yang kedua adalah 3 dari 64 sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Kita cari bilangan berpangkat yang jika dipangkatkan dengan 6 maka hasilnya adalah 64, yaitu akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6. Nah, sama dengan 2. Berarti akar dari akar pangkat 3 dari 64 adalah 2. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi membahas operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis, baik bilangan pokoknya maupun indeks akarnya. Misal, X akar pangkat N dari A ditambah Y akar pangkat N dari A itu sama dengan X ditambah Y akar pangkat N dari A. Jadi bentuk akarnya harus sejenis. Nah, di sini bentuk akarnya adalah akar pangkat N dari A. Bilangan pokoknya A, indeks akarnya adalah N. Ini harus sama semua. Kemudian untuk pengurangan bentuk aljabar caranya sama ya. Jadi tinggal dikurangkan. Misal, X akar pangkat N dari A dikurang Y akar pangkat N dari A itu sama dengan X dikurang Y akar pangkat N dari A. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Yang pertama, 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, ini adalah penjumlahan bentuk akar ya. Apakah ini bisa dijumlahkan? Kita lihat bentuk akarnya sama, yaitu akar 5 berarti bisa dijumlahkan. Sama dengan 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 berarti 2 ditambah 4 akar 5 sama dengan 2 ditambah 4 adalah 6 akar 5. Jadi 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 adalah 6 akar 5. Oke, kita lihat contoh yang kedua. 2 akar 3 dikurang akar 3. Nah, ini pengurangan bentuk akar. Ini juga bisa dikurangkan karena bentuk akarnya sudah sejenis atau sama, yaitu akar 3. 2 akar 3 dikurang akar 3, berarti di sini ada 1 akar 3. Jadinya 2 dikurang 1 akar
3. 2 dikurang 1 adalah 1 akar 3, atau bisa ditulis akar 3 saja. Nah, jadi satunya ini tidak perlu ditulis ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga, yaitu 3 akar 32 dikurang 2 akar 50. Nah, untuk soal ini tidak bisa langsung kita kurangkan ya. Kenapa? Karena bentuk akarnya masih tidak sama. Jadi, kita harus samakan dulu. Sama dengannya kita buat di sini. Nah, cara menyamakan bentuk akarnya adalah dengan cara menyederhanakan. Jadi, 3 akar 32. Nah, ini kita cari dua bilangan yang menghasilkan 32. Berarti 16 dikali 2 dikurang 2 akar 50. Ini juga sama. Nah, salah satu bilangannya harus ada yang sama dengan yang ini. Berarti yang kita samakan adalah 2, maka menjadi 25 dikali 2. Sama dengan 3 akar 16 dikali 2 itu sama dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16-nya langsung kita keluarkan saja, yaitu 4 dikali akar 2. Dikurang 2 akar 25 dikali 2 itu juga sama dengan akar 25 dikali akar 2. Akar 25-nya langsung kita keluarkan menjadi 5 akar 2. Sama dengan 3 dikali 4 adalah 12 akar 2 dikurang 2 dikali 5 10 akar 2. Jadi sama dengan 12 dikurang 10, langsung saja ya, yaitu 2 akar 2. Jadi 3 akar 32 dikurang 2 akar 50 itu hasilnya adalah 2 akar 2. Perkalian bentuk akar dapat dilakukan meskipun bentuk akarnya tidak sejenis ya, tetapi indeks akarnya tetap harus sama. Oke, langsung kita misalkan saja. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Nah, perhatikan di sini indeks akarnya sama ya, yaitu N. Kemudian untuk bentuk perkalian lainnya, misal X akar pangkat N dari A dikali Y akar pangkat N dari B itu sama dengan X dikali Y kali akar pangkat N dari A kali B. Kemudian jika ada bentuk akar yang sejenis dan indeks akarnya adalah 2, misal akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah akar A pangkat 2 atau sama dengan A. Oke, sekarang langsung saja kita lihat contoh-contoh perkalian pada bentuk akar ya. Yang pertama adalah akar 3 dikali akar 12. Nah, perhatikan, di sini meskipun bentuk akarnya tidak sama, tetapi indeks akarnya tetap sama ya, yaitu 2. Berarti ini bisa kita kalikan, maka sama dengan langsung saja akar 3 dikali 12. Nah, 3 dikali 12 adalah 36, berarti menjadi akar 36. Akar 36 adalah 6. Kita lihat contoh yang kedua. 8 akar 2 dikali 3 akar 3. Nah, ini sama dengan berarti 8 dikali 3. Jadi yang di luarnya ini dikalikan. Lalu bentuk akarnya dikalikan juga, jadinya akar 2 dikali 3. Maka sama dengan 8 dikali 3 adalah 24. Akar 2 kali 3 adalah 6. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. 6 akar 2 dikali 2 akar 2 dikurang akar 6. Sama dengannya kita tulis di bawah ya. Nah, perhatikan ini cara mengalikannya sama seperti mengalikan bentuk bilangan biasa ya. Jadi 6 akar 2 dikali 2 akar 2 itu yang pertama. Kemudian yang kedua 6 akar 2 dikali minus atau negatif akar 6. Kita tulis perkaliannya dulu, yaitu 6 akar 2 dikali 2 akar 2, kemudian dikurang 6 akar 2 dikali akar 6. Jadi negatifnya langsung kita taruh di sini saja.
Nah, ini 6 akar 2 dikali 2 akar 2. Langsung saja kita kalikan ya. Berarti 6 dikali 2 yaitu 12. Kemudian akar 2 dikali akar 2. Kita lihat yang ini tadi bentuk akarnya sama, indeks akarnya adalah 2. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali, di sini ada 1 ya. Jadi 6 dikali 1. Lalu akarnya kita kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, ini hasilnya adalah 2. Kita lihat ini. Kemudian dikurang 6 akar 2 dikali 6 adalah 12. Sama dengan 12 dikali 2 adalah 24 dikurang 6. Nah, akar 12 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Akar 12 ini adalah akar dari 4 dikali 3. Nah, akar 4-nya bisa kita keluarkan. Jadinya sama dengan 24 dikurang 6. Akar 4-nya kita keluarkan jadi 2. Akar 3-nya tetap. Berarti hasil akhirnya adalah sama dengan 24 dikurang 6 kali 2, 12 akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat lagi contoh yang keempat. Akar 6 ditambah akar 3 dikali dengan akar 6 dikurang akar 3. Nah, ini cara mengalikannya. Yang pertama, kita kalikan dulu akar 6 dengan akar 6. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita kalikan akar 6 dengan negatif akar 3. Lalu yang ketiga, kita kalikan akar 3 dengan akar 6. Dan yang terakhir, kita kalikan akar 3 dengan negatif akar 3. Jadi sama dengan akar 6 dikali akar 6 adalah akar 36. Lalu yang kedua, akar 6 dikali negatif akar 3 adalah negatif akar 18. Lalu akar 3 dikali akar 6 adalah positif akar 18. Akar 3 dikali negatif akar 3 adalah negatif akar 9. Sama dengan akar 36 adalah 6. Negatif akar 18 ditambah akar 18 berarti habis ya, atau 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif akar 9. Akar 9 adalah 3, berarti dikurang 3. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima. 2 akar 7 dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini artinya 2 akar 7 dikurang 3 akar 2 dikali 2 akar 7 dikurang 3 akar 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan cara contoh nomor 4 ya. Atau bisa menggunakan persamaan yang pernah dipelajari di kelas 9 SMP, yaitu A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Oke, jadi ini bentuknya sama ya. Kita gunakan persamaan ini saja. Berarti ini sama dengan, kita tulis di bawah sama dengannya 2 akar 7 dikuadratkan dikurang 2 ya, dikali 2 akar 7 lalu dikali 3 akar 2. Kemudian ditambah B kuadrat berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 kuadrat adalah 4, akar 7 dikuadratkan berarti 7, dikurang 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 3 adalah 12, akar 7 dikali 2 itu sama dengan akar 7 dikali akar 2 itu sama dengan akar 14, ditambah 3 dikuadratkan adalah 9, akar 2 dikuadratkan berarti 2, sama dengan 4 dikali 7, 28, dikurang 12 akar 14, ditambah 9 kali 2 adalah 18. Sama dengan 28 ditambah 18 adalah 46, dikurang 12 akar
14. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, 2 akar 7 dikurang 3 akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 46 dikurang 12 akar 14. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.